Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibahul kiram, alhamdulillah malam hari ini kita hadir dalam undangan dari Bapak Haikal untuk peresmian majelis taklimnya. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ditambahkan rizkinya oleh Allah SWT. Insya Allah sebentar lagi keluar kerudung, kebuli dan lain-lain ya. Saudara, kenapa tadi saya sampaikan atau kita ajak bertakbir? Karena dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu disunahkan umat Islam takbir. Jadi takbirnya tidak hanya malam takbiran malam 10 Dzulhijjah, tapi 1 sampai 10 itu namanya takbir mutlak. Nanti setelah sholat Id sampai 13 yaitu ayam tasyrik itu takbir muqayyad. Dan dalam satu riwayat bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu berpasar lalu takbir. Lalu para pedagang itu takbir semuanya. Nah, jadi oleh karena itu mulai hari ini kalau Anda mau nelpon ya takbir dulu ya sebelum ngomong ya. Nanti pulang ke rumah ketok pintu takbir dulu ya. Sebelum memeluk istri takbir dulu. Insya Allah tambah kuat ya. Mau kuat nggak? Betul. Takbir. Saudara, nggak boleh lama-lama, tapi karena boleh ngomong politik sedikit aja. Dalam satu hadis, kalau nggak salah hadis Bukhari, Rasul bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabi khalafau nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunul khulafa." Al-Hadis. Adalah Bani Israil tasusuhumul anbiya. Wa fi riwayatin yasusuhumul anbiya. Apa itu tasusu dan yasusu? Berasal dari kata sasa yasusu, siasat. Artinya politik. Ya. Fahuwa sais. Pernah dengar istilah sais? Sudah lama nggak kita pakai ya. Supir kuda, apa namanya supir? Dokar itu namanya itu diambil dari bahasa Arab. Dari kata siasat, sasa ya susu siasat. Jadi dalam hadis ini jelas Rasulullah mengatakan secara letterlek kata-kata politik. Adalah Bani Israil dulu yang memimpin politik mereka adalah para nabi. Setiap kali wafat diganti nabi lagi. Wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya sesudahku tidak ada nabi. Apa artinya? Sesungguhnya aku itu nabi dan aku yang memimpin politik kalian. Tetapi setelahku nggak ada nabi. Yang ada apa? Wasatakunul khulafa. Yang ada para khalifah. Sudah jelas? Makanya beliau berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan wajib mengikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha, bikinlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jelas? Kita wajib mengikuti sunnah siapa? Nabi. Setelah sunnah Nabi juga sunnah siapa? Khulafaur Rasyidin. Maka kalau kita nggak ikuti, ya jangan berharap dapat syafaat nanti. Maka siapa yang membenci khilafah itu nggak bakal dapat syafaat nanti. Saya heran gitu, apa kurang baca hadis. Terus ada yang bilang jangan ngomong politik di masjid.
Yang ngomong itu kiai. Lu apa nggak baca hadis? Nabi ngomong politik, kata-kata politik bahkan diomong oleh Nabi. Saya mau tanya, hadis ini bisa sampai kepada kita caranya bagaimana? Pasti lewat sana. Nabi mengajar kepada siapa? Nabi menyampaikan kepada siapa? Sahabat menyampaikan kepada siapa? Tabiin menyampaikan kepada siapa? Tabiin menyampaikan kepada siapa? Para a'immatil mujtahidin dan terus sampai ke kita. Saya mau tanya, kira-kira Nabi menyampaikan tadi hadis tadi, kira-kira di masjid apa di kafe? Betul. Yakin loh? Benar. Berarti setelah ini ente berani ngomong politik di masjid? Benar. Nggak takut ditangkap? Kalau ada yang nangkep bareng-bareng aja. Itu kita ikuti sunnah Nabi. Nabi nyampaikan ke sahabat ke tabiin, kira-kira di masjid apa di bengkel? Masjid. Tabiin kepada tabiin, kira-kira di masjid apa di sawah? Udah jelas ya? Berarti menyampaikan politik di masjid itu halal, itu mengikuti sunnah Nabi, ya. Nah, makanya tahun 2024 adalah tahun politik. Kita tidak perlu takut bicara politik. Tapi ada peraturannya Pak Ustaz, gampang, disiasati saja. Ya, sekarang kita nggak boleh demo, demo nggak boleh. Kalau ngumpul kita ditangkap, betul? Saya juga korban nampan. Sampai sekarang saya tertangkap masih. Ya, tapi nggak apa-apa. Memang nggak boleh demo, ya sudah saya nggak demo. Tapi ngumpul tetap boleh. Oleh karena itu saya ajak teman-teman nanti. Majelis seperti ini wajib kita gawankan. Setuju? Tiap bulan kita ngumpul di sini, setuju? Satu lagi saya harapkan, adakah majelis simaan di seluruh kota Jakarta? Ya, di masjid-masjid gede ataupun di lapangan. Tapi isinya simaan Al-Quran. Berarti di situ ada qori yang mentilawahkan Quran, kemudian ada masyarakat yang kita panggil untuk yastami'un Al-Quran, kemudian ada ulama yang kita panggil untuk menyampaikan tausiah, terakhir kita doa agar Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar sampah-sampah Basel segera dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar pemimpin-pemimpin yang adil dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memohon pada Allah pemimpin yang adil? Sebab pemimpin yang adil di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah. Kalau kita yang mengangkat pemimpin yang adil, mudah-mudahan kita bisa ikutan bernaung di situ, ya enggak? Tapi kalau kita memilih pemimpin yang bakal membawa ke neraka, ya mau nggak mau kita keseret ke sana. Na'udzubillah min. Jadi siap berjuang? Perjuangkan pemimpin yang adil agar Indonesia sejahtera. Takbir. Siap berani bicara politik dimanapun, termasuk di masjid. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali Nabi Hasim dan yang lain minta kami sebutkan satu-satu namanya. Di belakang bawah ada Pak Lurah maksud kami, Lurah Kampung Tengah dan Camat Keramat Jati sudah hadir di belakang. Beliau menunggu Pak Wali Kota. Insyaallah sebentar lagi Pak Wali Kota merapat di tempat kita ini. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian kami hormati. Untuk acara selanjutnya kita minta kepada Bapak Amin Nasir. Bapak Amin sedikit untuk memberikan apa itu tausiah, apa itu nasihat, apalah pokoknya sedikit aja. Yang penting ada dari beliau. Kepada Bapak Amin Nasir, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin
nabiyya wa rasulan. Saya terharu sekali dan saya baru pertama kali ke rumahnya Babe Haikal. Saya berdoa untuk Babe Haikal semoga panjang umur, dilancarkan semua rencana dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Dan seluruh hadirin mendapatkan insyaallah mendapatkan syafaatnya dari apa yang sudah dilakukan. Saya bukan ahli ceramah seperti Pak Ustadz Al-Khattab ini, ya. Saya sohib sama dia, teman, tapi saya bukan ahli pidato. Tapi saya ingin mengajak persatuan untuk Islam harus jadi satu dan tidak ada perbedaan. Perbedaan kecil itu biasa dan kita saling menghargai dan menghormati. Insya Allah kita akan bersatu dan kita akan kuat. Dan musuh-musuh kita akan gentar menghadapi persatuan kita. Dan itu yang saya harapkan. Insya Allah mudah-mudahan barokah dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Maksud. Beliau ini di samping beliau ini ya boleh dikatakan pengusaha yang sukses. Beliau juga sangat dekat dengan ulama, dengan tokoh-tokoh Islam. Kita doakan beliau, semoga beliau selalu kepanjangan umurnya, diberikan kesehatan, amin, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa beliau ini pernah membangun masjid ya Pak, membangun masjid di salah satu daerah. Masjid itu didemo oleh salah satu ormas, tidak kami sebutkan ormasnya. Alhamdulillah dengan bantuan Babe Haikal dan sebagai masjid tersebut kembali bisa dibangun dan sekarang sudah selesai dan sudah kembali normal dan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan membangun masjid-masjid yang lain bisa terlaksana. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita mintakan pada Ustadz Kiai Haji Fadlan yang ini tokoh Islam terbaik di dunia. Bangun pesantren tidak kira-kira jauhnya, tapi masya Allah dia punya santri istiqomah semua. Pada Kiai Haji Ustadz Fadlan Galatan kepadanya kami persilakan. Ustadz, nggak usah lama-lama, sebentar aja penting kita di sini makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kita hormati guru kita, Tuan Guru Dr. Babe Haikal yang sudah mengumpulkan kita bersama malaikat di ruangan mulia. Para habaib, tuan-tuan guru, para alim, para ulama, Tuan Guru Al-Khattab dan Abi Maksud dan semua yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan segala ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita hadir untuk pembukaan ngaji di Syekh Ali. Semoga majelis ini berkah dan kita semua dapatkan ilmu dari para guru sehingga menjadi sukses. Salam dan salawat kepada baginda kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pada akhirnya sampai para ahli, para ulama, para tabi'in dan sampai kepada kita. Pada malam hari ini, orang Islam Indonesia ini suka ditipu. Orang Islam Indonesia ini suka dibohongi dan suka mau tenggelam dengan kebohongan. Kenapa saya bilang begitu? Tahun 98 orang mengatakan Soeharto itu kekayaan, korupsi, nepotisme. Lalu dengan gagasan itu Soeharto dijatuhkan. Dan yang ikut menjatuhkan adalah orang Islam juga. Datang di MPR, manjat gedung DPR, terus menjatuhkan Presiden Soeharto. Undang-Undang Dasar 45 memberi dukungan bahwa
Kalau apabila presiden berhalangan mengangkat, maka wakilnya otomatis menjadi presiden. Tapi orang Islam membuat isu bahwa itu tidak sah. Orang Islam membuat isu bahwa Habibie jadi presiden tidak sah. Maka dipaksa buat pemilu. Ketika dipaksa buat pemilu, untuk meredam suasana, mereka menunjuk Gus Dur menjadi presiden. Di perjalanan, presiden juga dimundurkan, Megawati naik. Seluruh ulama mengatakan sah. Tidak ada pemilu untuk memilih Megawati jadi presiden, tapi ulama mengatakan sah karena itu anak presiden dan waktunya singkat. Padahal itu sudah membuat telanjang politik, telanjang demokrasi kepada bangsa. Apa sih bedanya Habibie dengan Megawati? Dari situ mulai bekerja mereka untuk bagaimana umat Islam ini dicarikan. Isu yang dibuat Soeharto lah otak dari para PKI. Dan itu terjadi terus-menerus. Dan akhirnya Megawati juga tidak dipilih, naik SBY dan presiden. Pelajaran penting kepada kita, apa yang menyebabkan umat Islam ini selalu ikut arus tanpa punya pengetahuan? Karena satu, umat Islam di Indonesia suka dan senang mau ditutup. Tidak punya jati diri, tidak punya karakter. Ketika kita tidak punya jati diri, tidak punya karakter, walau kita mayoritas di Republik ini, tapi kita tidak kuat. Oleh karena karakter kita dalam agama tidak punya. Maka itu di pengajian malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa karakter umat Islam harus kembali seperti karakter para ulama. Negara ini ada karena karya para ulama, para santri pada masa lalu. Ustaz izin ada Pak Wali Kota pertama. Nanti para bapak sekalian, izin mohon Pak Wali Kota biar masuk dulu. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi Ustaz Fadlan tausiah. Bapak Wali Kota. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Dan satu potret karakter itu pernah ada, yaitu terjadi pemilihan DKI Jakarta Anies Baswedan. Disitulah karakter orang Islam DKI Jakarta untuk melumpuhkan mafia kezaliman yang sudah sedang mereka kembangkan pada masa lalu. Kenapa saya bilang ini? Dalam surat As-Saff Allah kasih tahu kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun.
mereka berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Mulut ini tafsirnya Facebook mereka, partai mereka, pangkat mereka, kekuasaan mereka, jabatan mereka, kampanye mereka untuk memadamkan cahaya itu. Tapi alhamdulillah umat Islam di DKI Jakarta membuat warna itu sehingga nilai yang tadi rusak itu dikembalikan oleh gubernur yang terpilih. Tapi dalam perjalanan mereka tidak akan tenang. Mereka terus mengkampanyekan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Apa yang dibuat gubernur yang dipilih yang sah, itu mereka permainkan. Maka sebelum saya ingin pesan benar saya yang harus dijaga karakternya. Kita jangan sampai di setiap RT RW tenggelam seperti pada tahun 98. Dan itu berbahaya besar. Ingat, Indonesia ini ada karena ulama. Dan kita sudah lihat Undang-Undang Dasar 45 hadir karena karya para ulama. Tapi ada orang berusaha untuk mengganti dengan Trisila yang tidak ada ketuhanan, yang tujuannya adalah mengubarkan republik. Maka wahai saudara-saudaraku, siap bela negara? Siap mati karena negara? Karena negara yang paling besar bertakbir di dunia adalah Indonesia. Negara yang paling terbanyak bersalawat kepada Nabi di dunia adalah Indonesia. Mereka tidak suka dengan salawat ini, tidak suka dengan takbir, maka mereka berusaha membuat kampanye-kampanye, termasuk yang tukang nonton film porno pun mereka perjuangkan. Jangan kita tertipu lagi. 2014 sudah tertipu. Sekarang mau 2024 kita mau ditipu lagi. Wallah, kalau kita tidak kembali pada waktu kasih bihablillah jami'an, maka kehancuran itu datang. Biarlah kita menemui para munafik yang ada di atas. Sudah jelas saja siapa munafik di republik ini. Sudah tergambar. Tidak boleh kita para munafik itu. Dan mereka tidak lama. Ketika nanti Allah menunjukkan kebenaran Al-Haq kepada kita semua, maka mereka akan lari dari negeri ini dan kita terus mengibarkan bendera la ilaha illallah di republik. Coba perhatikan, yang menghina presiden di penjara, tapi yang menghina Rasulullah, apa kamu lihat presiden daripada Rasulullah? Menauzubillah min dzalik. Ini pikiran kotor, TikTok yang sudah dibangun oleh kelompok-kelompok untuk merusak Islam di Republik yang kita cinta. Persembahkan daging-daging, persembahkan tulang-tulang seperti ulama pada masa lalu. Alirkan darah dan tubuh untuk negeri ini, karena negeri ini mempersembahkan Indonesia oleh karena Islam itu sendiri. Penjara bagimu tidak ada masalah, karena itu sifatnya adalah rumah kaca di surga. Karena banyak orang yang ketakutan dengan hal yang begitu. Maka marilah kita berjuang demi bangsa, demi negara, demi umat, demi rakyat. Sudah cukup pelajaran 9 tahun atau 8 tahun kita menikmati kebobrokan yang terjadi di negeri kita hari ini. Apakah kita terus ditipu? Ada penyakit ditipu. Hei, wabah itu kalau Allah kasih hukuman wabah itu hanya daerah tertentu saja, tidak menyeluruh. Kalau kiamat ya, karena itu sudah akhir kehidupan. Tapi yang namanya virus, wabah, Allah akan turunkan
tapi pada daerah tertentu menjadi pelajaran bagi wilayah-wilayah lain di dunia. Ada dialog seorang ahli ilmu dengan virus. Virus bilang sama ahli ini, saya ditugaskan oleh Allah untuk datang ke Afrika. Kata ahli ini kepada virus, apa tujuan kau di sana? Perintah Allah, saya akan memvirus mereka sampai mati. Kata ahli ini, berapa lama kau di sana? 1 bulan. Berapa orang yang meninggal? Perintah Allah hanya 1 orang. Betul itu perintah Allah? Ya, perintah Allah. Lalu virus melakukan tugasnya selama 1 bulan. Begitu 1 bulan yang meninggal dunia 50.000 orang. Hari ini bertanya, kau bilang sama saya cuma 1.000 orang, kenapa segala 50.000 orang? Mengapa mereka 49.000 ikut mati? Sementara perintah Allah kepada cuma 1.000. Kata virus, tugas saya cuma 1.000. 49.000 ini mereka tidak takut kepada Allah. Mereka menjadikan virus menjadi Tuhan mereka. Akhirnya virus menghabisi mereka ini. Dan mereka sibuk. Hari ini pelajaran itu ada ribunya hari ini. Karena karakter kita, jati diri kita hilang. Sehingga kita mau ditipu, dan ditipu. Sampai-sampai ada orang yang menulis, ada orang yang mengatakan, orang yang bikin minuman keras atas nama Muhammad dan Maria itu adalah kreatif. Otaknya dibunuh. Tidak punya perasaan sedikit pun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak punya kecintaan sedikit pun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hati mereka adalah wama ada fulus minal halus tebus fulus. Kita bukan karena uang, tapi kita ingin negeri ini berada pada peradaban Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sampaikan kepada istrimu, kepada anakmu, tetanggamu, berjuang di politik. Kalau itu benar 2024 itu pemilu, jangan sampai tertipu kedua kali, ketiga kali, karena kita sudah tertipu ke 2 kali. Gunakan karakter DKI Jakarta untuk 2024, karena kita ingin membalikan cita-cita ulama bahwa Indonesia menjadi bangsa teladan dunia karena ketuhanan yang Maha Esa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tambahin? Bukan tambahin, mau jelasin. Saya buka majelis 1986. Jadi tahun 1986 waktu itu SMA. Itu di Masjid Baitul Salam, anak-anak berisik banget. Nah, pemerbotnya galak. Berisik lo ke masjid sampai keluar gitu. Saya tampung di rumah. Ini ketua masjid yang abadi, yang permanen. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Bapak Didi Sadikin. Jadi saya dari SMP, SMA di masjid, akhirnya saya bawa ke rumah ngaji di rumah. Lama-lama makin banyak ruang tamu digeser. Akhirnya nggak ada ruang tamu buat ngaji terus, gitu sampai nikah masalah satu murid pengajian. Dan alhamdulillah, jadi ini bukan pembukaan atau peresmian, bukan, tapi ini melanjutkan kembali.
Insya Allah istiqomah sejak 1986 dari mulai anak-anak kecil, lalu meningkat ke remaja. Setelah meningkat ke remaja, lalu sekarang meningkat ke orang-orang tua, dan insya Allah setiap malam Jumat terakhir hadir di sini untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari para guru. Adapun setiap malam Jumat biasa kita zikir, kita tahdir, kita baca ratib, kita baca maulid, lalu kita makan nasi kebuli, minum kopi, kita pulang. Begitu. Dan alhamdulillah saya bergembira sekali tadi Pak Gubernur masih belum kabar terakhir, masih di Balai Kota mau si 40 ya si 40 itu si 40 dengan tuan-tuan kota sedunia. Nah sekarang insya Allah kita dengarkan sambutan, arahan, tausiah, ceramah dari Pak Wali Kota. Ya. Ya. Jadi sambil menunggu kepastian, insya Allah ntar barangkali insya Allah ada update terakhir gitu ya, ada update terakhir. Namun sambil menunggu saya terus megang handphone supaya terus menanti kabar karena sekaligus meresmikan dan menandatangani yang baru. Bangunan ini yang ditandatangani gitu ya, dan bangunan ini yang ditandatangani bukan acara pengajiannya begitu. Baik hadirin sekalian dimuliakan Allah, majelis ini milik kita bersama. Ya, milik kita bersama, dibangun dari 500 rupiah, 1000 rupiah. Dari mana itu? Dari kembalian belanja. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belanja dengan aplikasi link aja, itu kan suka ditanya tuh, mau kemana nyumbangnya? 200 rupiah, 300 rupiah, 292, pokoknya kembalian, 250 perak, 300 perak, semua urusannya kembalian. Nah, ternyata ini dipercaya banget sama orang. Jadi nyumbang kemana? Ke Majelis Haikal Hasan, ke Majelis Haikal Hasan, ke Majelis Haikal Hasan, ke Majelis 300 perak, 200 perak, 500 perak, karena cuma kembalian. Nggak ada yang 100 ribu, 200 ribu, nggak ada, karena nggak ada kembalian segitu. Saya mau ngeprintnya segini tuh, ngeprintnya semeter dari orang yang bangun ini. Ini supaya menghindarkan fitnah. Katanya ada yang ngasih nih Ustaz, ada yang ngasih pejabat. Enggak, cuma link aja. Link aja itu kalau belanja. Nah, dari link aja itu tiba-tiba begitu saya coba-coba cetak, ternyata cetaknya 1,8 miliar. Dari 200 perak, 300 perak. Begitu. Jadi 1,8 miliar. Saya lebih semangat lagi, itu nggak sampai berapa bulan. Cuma berapa bulan. Saya pasang itu link aja, saya pasang di masjid, di mana. Ternyata saya print lagi dan alhamdulillah hampir 5 miliar. Nah, berani ngebangun ke atas. Ini udah lantai ketiga gitu ya. Berani ngebangun ke sono, berani ngebayarin tanah, berani ngebayarin gedung. Insya Allah ini akan menjadi pesantren ya Syekh Ali bin Abdul Baras, dan kemudian pesantren Hafiz Al-Quran yang juga bermukim di sini insya Allah. Semuanya gratis, cuma syaratnya orang kampung tengah dulu. Tambah keramat ganti ini tanah adalah ini. Kenapa? Ini sambil nunggu kabar. Ini saya bilang Pak kasih kabar segera gitu ya. Kenapa saya bilang warga kampung Keramat Jati dulu? Sebab pesantren yang insya Allah sedang saya bina ini bukan seperti pesantren biasa yang orang-orangnya susah dikunjungin sebulan sekali. Enggak. Kalau di pesantren saya setiap hari bapak ibunya mesti kunjungi. Jadi ngapal Qur'annya sama kita, ya. Nah begitu bacaan hariannya bapak ibunya datang kemari. Bapak ibunya maghrib sampai isya di mari. Pesantrennya semua gratis total. Pesantrennya cuma bawa makanan, bawa jagung kayak bawa apa boleh. Ya, di sini tidak pesantren begitu modelnya. Jadi pesantren yang saya bangun setiap hari bapak ibunya atau pamannya mesti datang, makanya mesti warga di mari. Ya, mesti warga di mari supaya antara gurunya sama orang tua itu nyambung. Bukan seperti pesantren yang lain. Kalau pesantren yang lain orang tuanya datangnya sebulan sekali atau seminggu sekali, sebulan sekali enggak. Kalau di sini
setiap maghrib sampai isya itu santri-santri semuanya turun kemari dan orang tuanya datang. Yang tercatat sudah 200 orang, alhamdulillah. Jadi mesti begitu. Dan di sini nggak ada cucian, nggak ada cucian. Unik ya. Kenapa nggak ada cucian? Ribet. Nggak, bukan soal ribet, bukan. Orang tuanya datang mesti bawa baju kotor setiap hari. Entar orang tuanya datang besoknya bawa baju bersih. Pesantren yang nggak mau repot di sini nih. Cuma terima laki-laki dulu, perempuan repot. Ya, kita belakangan perempuan. Ya. Nah itulah, insya Allah. Ya. Repotan kawinin lagi lah. Silahkan. Silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Syekh Ali bin Abdul Baras, saudara saya Ustaz Haikal Hasan Baras. Ustaz, hari ini saya sangat bahagia, sangat bahagia datang. Kenapa? Yang ngaji muda-muda. Biasanya saya datang subuh, Abu Ibrahim, Habib Soleh, Ustaz Abdul Malik, 84 tahun tinggal nunggu panggilan semua saya. Yang muda, Allah semua. Alhamdulillah. Al-Habib Soleh bin Bagir Alatas, Kiai Haji Mahfud Al-Sirut masih di jalan, Kiai Haji Nur Fadilah Ustaz Tira masih di jalan, Al-Ustaz Eka Jaya, Al-Ustaz Fadlan Garamatin. Ustaz, terima kasih, saya mau ketemu Ustaz sebenarnya. Saya sering ikut bantu ke sana, cuma saya nggak pernah ketemu Ustaz. Saya pengen ke tangan Ustaz langsung. Ustaz bisa ke kantor saya, bisa ke kantor saya datang ya Ustaz. Kita mata Ustaz di kantor. Betul Bim, masalah Bim. Betul Bim. Betul ya, masalah Bim. Ustaz Mahmud Faisal, Ustaz Mahzum Faisal, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, Tiga Bogor. Saya di sini bersama-sama asisten Kesra, pejabat dari tingkat kota, Pak Camat, Pak Camat Kramat Jati, Ustaz Lurah Tengah, jamaah Majelis Syekh Ali bin Abdul Baras, serta Bapak Ibu hadirin berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di malam yang bahagia ini, malam yang mulia, malam Jumat, kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka pembukaan pakai itu aja nih, pakai testing saudara. Para jemaah berbahagia, tentunya malam ini malam yang sangat berbahagia buat saya. Kenapa saya sampaikan berbahagia? Keliling saya mengaji se-Jakarta Timur, 10 kecamatan, dari UI-nya, dari DMI-nya, menunjukkan majlis-majlis. Saya jarang ketemu pengajian seperti ini, Bib Soleh, seperti ini jarang. Pemudanya banyak, luar biasa. Saya suruh keliling, ketemu pas di Ciracas, udah 10 juga kasihan. Ketemu Ustadz Jamal Gufron di Cakung. Alhamdulillah di sini saya sangat senang gitu. Waduh, mudah banyak. Berarti Ustadz Haikal luar biasa nih. Ustadz milenial, Ustadz Haikal nih. Para jamaah berbahagia, tentunya sebagai wali kota saya, dan saya sangat
sangat berterima kasih kepada Ustaz Haikal. Inilah antara ulama dan umarok berkumpul di sini. Tadi Ustaz Fadlan sudah sampaikan, kita krisis moral, setuju sekali. Krisis moral di mana memang kita ini pemuda yang korban medsos semuanya. Pengajian maulid pada kabur semuanya. Tapi kalau medsos diajak taubat paling depan keluarnya nomor 1. Tapi diajak ngaji pada kabur semua. Saya keliling suku gabungan maulid, saya nggak pernah, jarang lihat pemudanya. Paling ada 2-3 orang, itu juga yang memang pemuda udah cinta sama masjid. Akhirnya saya punya inovasi-inovasi bagaimana pemuda mencintai masjid. Tadi Ustaz Haikal disampaikan, kalau anak kecil ke masjid diusir. Kadang-kadang juga orang tua nggak tahu diri juga diusir. Akhirnya saya bikin masjid ramah anak. Saya canangkan 10 kecamatan karena matahari dari timur itu. Jadi Jakarta Timur harus lebih menonjol. 10 masjid saya bikin, saya bikin kecamatan. Pertama di Masjid Rawabunga, Jatinegara kecamatan, Masjid Al Anwar di Rawabunga, saya bikin sana. Jadi satu masjid ada permainan anak-anak, edukasi biar anak dari kecil mencintai masjid. Sambil ada duta cilik yang mendampinginya. Ketika sholat berjamaah, sampai dipisahkan tapi didampingi supaya mereka nggak berisik. Kita kadang mau sholat kusuk enggak, ngapain lu? Luar sana. Gimana mau cinta masjid ya kecil geblis-geblis. Coba kita rangkul dengan hati, dengan baik. Nanti tunggu 20 tahun ke depan, timur akan lebih baik lagi. Saya tetap berharap semuanya potensi yang ada, karena saya malu. HPI paling banyak ada di mana? Di Jakarta Timur. Kiai Jakarta Timur, pesantren, majelis taklim, kemana saya datang pasti ketemu semua. Setiap Jumat saya Ustaz Fadlan keliling ke pesantren sama ke yayasan yatim. Untuk Jumat saya nggak mau diganggu. Jadwal saya santunan yatim, sama menanyakan di permasalahan yatim dimanapun. Banyak yatim nggak bisa bayar sekolah atau nggak bisa tebus ijazah. Lapor Pak Wali, saya tebusin besok langsung ijazahnya. Saya bayarin sekolahnya. Ini salah satu kewajiban kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Ketika Anda menjabat, di pundak Anda orang yang paling kecil harus berdiri di pundak Anda. Kalau yang mampu nggak usah dipikirin, dia bisa bayar di orang. Tapi yang orang kecil ini, orang yang tidak tertindas selama ini, kurang perhatian, janda-janda, anak yatim, fuqara, rumah sakit, termasuk disabilitas. Saya punya program kerja para jamaah sekalian. Ada 3 program kerja saya Jakarta Timur. Saya paparkan di hadapan Gubernur. Pertama, penanganan banjir. Timur sekarang banjirnya berkurang nggak kira-kira? Coba jawab dulu. Berkurang nggak? Kira-kira bilang banjir lagi. Saya punya data soalnya. Dari 2019 banjir besar tuh ada 63 kelurahan. Sekarang yang tinggal 18 apa? Kelurahan. Itu pun kelurahannya yang genangan nggak sampai 1 hari, kecuali Ciliwung ya. Kalau Ciliwung kita kan nasional tuh. Tapi yang mulai dari Kali Sunter, kali-kali lain kita udah upayakan. Saya lakukan penyodetan, normalisasi waduk-waduk di hulu semuanya sampai di hilir. Ketika kita nggak banjir, utara enak tidur. Tapi kalau kita banjir, utara tenggelam semua kelapa gading. Tentunya upaya ini semua dalam rangka mensejahterakan warga kita. Jangan sampai mereka susah ada COVID, banjir pula. Yang kedua, pemulihan ekonomi. Ekonomi saya upayakan semua lapisan merasakan. Anggaran tidak ada, pusing, COVID. Saya datang ke perusahaan, menyampaikan presentasi saya, program saya didukung. Dapat gerobak 350 gerobak. 1 gerobak harganya sekitar 15 juta. Saya berikan kepada 10 pengurus masjid, marbot masjid. Kenapa saya berikan? Pada saat COVID tinggi-tinggi ada tempat saya sholat. Ada orang bengong aja tangga. Saya tanya, Bapak bengong aja kenapa? Gak digaji Pak Wali. Kenapa? Masjid dikunci, kalau mau Jumat gak jalan. Wah kasihan mikir lagi saya. Akhirnya saya berpikir, saya coba kasih gerobak, termasuk permodalan. Sebelum kita berikan, kita edukasi, kita latih dulu. Pelatihan dari mana? Saya menggandeng swasta. Pelatihan termasuk Ustaz Haikal nih, suka isi juga di kantor saya untuk memotivasi jajaran saya. Akhirnya mereka sekarang, saya berharap di masjid itu ada ekonomi yang mandiri. Jangan berharap minta sama, tapi kita bantu masjid. Alhamdulillah kemarin saya datang ke Pasar Rebo, sholat subuh, saya tanya yang jaga gerobak, sehari berapa penghasilan? Alhamdulillah 400.000 Pak Wali. Kan lumayan.
Jadi masjid kita nggak diganggu. Ya, tentunya semua itu adalah salah satu upaya kita supaya warga kita sejahtera. Sejahtera, kalau akhlaknya bodoh juga percuma. Makanya majlis seperti ini, saya harapkan Pak Ustadz Haikal coba semuanya mudah-mudah diedukasi. Saya siap bantu, insya Allah saya siap bantu. Ya, saya siap bantu. Pokoknya pemerintah untuk membantu apa yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Wali tolong fasilitasikan, terutama pendidikan prioritas. Sampai penataan wilayah, kalau ada yayasan ataupun rumah ibadah di jalur hijau, jangan dibongkar Pak Wali. Cari solusi dulu Pak Anies. Kurang apa itu menurut kita? Baik yang memikirkan kita sejauh itu. Tentunya mudah-mudahan pengajian ini bawa berkah buat kita semua. Doakan saya, doakan para habaib nih biar panjang umur, para kiai, para ulama. Karena kemarin korban COVID udah banyak guru besar kita. Akhirnya kayak kemarin saya udah mencoba membuat pembinaan dai muda. Jadi saya kumpulin dai muda, satu kloter 100 orang kita bina di kantor wali kota. Dibina pulang tenang aja diongkotin Pak Wali, maka dikasih aman deh. Kalau menjadi dai muda silakan daftar supaya tetap tular terus, jangan sampai ilmunya putus ketika meninggal habis. Nggak ada yang menjalankan warasatul anbiya, ya, waris Nabi. Alhamdulillah, silakan. Mudah-mudahan saya harapkan dari kampung tengah ini tempat Ustadz Haikal akan tumbuh generasi-generasi milenial yang berakhlakul karimah dan berkualitas, bisa membentuk tularkan kepada pemuda yang ada. Tentunya dulu mungkin saat saya masuk ke Jakarta Timur para jamaah sering terjadi tawuran, termasuk di lokasi dekat Habib Madun RW 3 Gang Budi itu hampir tiap malam tawuran. Alhamdulillah misalnya sekarang udah tawuran di timur dapat dikatakan hampir tidak ada. Ketika pemuda semua mencintai masjid, mau belajar, mau memahami halqul karimah, insya Allah dari tawuran, LBGT, narkoba, insya Allah kita akan bebas di Jakarta Timur. Tentunya saya sebagai jajaran nggak akan sanggup bekerja tanpa dukungan semua masyarakat yang ada di Jakarta Timur. Makanya pemuda-pemudanya bangkit, yang tua-tua hadir memberikan motivasi buat kita. Seperti Ustadz Haikal, biar muda jadi motivator, mereka motivator. Maksud saya sering dimotivasi sama Ustadz Haikal. Tentunya semua ini salah satu bentuk kolaborasi. Bagaimana kita saling mengisi, saling memberikan pencerahan, mengingatkan agar ke depan umat Islam ini lebih baik lagi. Tadi Ustadz Fadlan dulu sampaikan terus semua seperti ini. Kalau kita lihat pergaulan pemerintah seperti apa, ya kita doakan semoga pemerintah kita diberikan rezekinya oleh Allah, disadarkan semua sehingga Allah akan memberikan keberkahan yang kita nggak duga-duga dari mana akan datang keberkahan tadi. Terutama Jakarta Timur. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan pada Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Muhammad Anwar SSI MAP. Itu gelarnya Pak Wali Kota yang saya tahu itu gelarnya Pak gelarnya yang kami tahu cuma itu yang saya tahu. Bukan punya ada 5 wali kota yang saya kenal, tapi yang paling tampan sepertinya beliau doang di sini. Takbir. Izin kepada sekalian, sebenarnya kita masih ada 2 penceramah. Satu Ustadz Kiai Haji Abdullah Mahfud Asirun dan Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Jile. Tapi beliau lagi dulu katanya infonya. Tolong jamaah bisa sabar. Saya juga terus terang aja, saya juga lapar ini. Ya, kampung tengah nggak bisa dibohongi. Tapi kita harus bersabar. Untuk kepada jamaah sekalian, untuk urus selanjutnya kami minta kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Idris agar sedikit memberikan tausiahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sudah generasi wal asri. Generasi wal asri. Ini nasihat khusus untuk recehan Islam. Pasukan Podrexit. Kalau satu ya. Innama tu'sharun wa tujbarun bi du'afaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-mahmud huwa Allah jalla jalaluhu wal
صل عليه وهو محمد وآله وحمى إلى به كتاب الله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. اللهم ارحم ضعفنا، عجز الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، ضاقت حيلتنا فأدركنا وتولى أمرنا. Hadirin, saya bicara tidak panjang-panjang. Kata protokol tadi, nanti kalau bicara terlalu panjang, idza qala al-majlis kana lisyaitan fihi nasib. Kalau bicara terlalu panjang di suatu majlis, setan ikut campur. Apalagi kalau terlalu panjang, sedangkan nasi kebuli baunya, nanti sudah terkenang, kita takut nanti kalau terlalu panjang kebuli berubah menjadi rengginang. Habib dulu ditanya, ya Habib, banyak orang Yamaniyun, Al-Rabiyun, ma makna rengginang? Anak butuh, ya nau'un min ta'amil miskin. Rengginang dia tidak tahu. Orang Betawi tahu rengginang. Nah, hadirin sekalian, kita kenal ya, al-badru la yakhtafi, bulan purnama tidak bisa sembunyi. Ya, beliau ini dandanya biasa-biasa saja, tapi duitnya banyak banget. Ishhadu annahu min ahlil khair. Ini orangnya dermawan, baik. Dia kalau sedang hitung duit, orang lewat dikasih. Saat Anda mau lewat, silakan. Dikasih lewat saja. Ya. Ini intermezzo saja. Jangan serius-serius, orang jidatnya pada keriting. Profesor mati bunuh diri. Konglomerat mati minum racun. Ilmu ada, harta melimpah, apa yang tidak ada? Profesor loncat dari Hotel Marriott, aku jatuh. Ilmu ada, harta melimpah. Ya, dia karena gelisah, selalu nanya al-as'ilatul khalidah, pertanyaan yang terus mengabadi, min aina ji'na wa ila aina raja'na wa ja'a al-'alamu min awlin ila aina adhabu ba'dal maut, bimada a'ish ma qimatul hayat. Ya, al-as'ilatul khalidah. Silakan jalan. Nah, Masya Allah. Bikin. Ayo. Yang tuan-tuan duduk di belakang aja. Ya, sama saja, ya ilahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Dulu orang-orang Nabi Muhammad kana yuhibbun al-badriyin. Nabi kana yuhibbu al-badriyin. Nabi senang orang-orang yang pahlawan Badar. Tapi haulai wa ulaika yajlisuna fil fujur. Al-fujur qadarun azim. Innal jawahira fi turabi jawahir wal usda fi qafasil hadid al-usul. وسبع وإن كلت مخالبه والكلب كلب وإن قلته الذهب. Benar ya? Kalau yang ngerti mangut saja. Ya, nih recehan silakan. Belajar bahasa Arab. Itu belajar bahasa Arab juga, bahasa Inggris juga. Belajar sambil belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Wahibun satu, saubun baju, idahun sepatu, tukar nabat mulai batu. Ya, benar ya? Nah, isnain dua. Apaan lagi? Bahiku ajaib kecoa. Bahikun tertawa. Punten mangga. Ini ada yang dibodohin diri dulu. Longsor itu kita kembali lagi sih. Ya, ini cuma tadi itu. Al-ju'u la yarham ma huwa illa al-kalam.
Jadi Abi kata mau apaan kamu pidatonya? Oh Habib Soleh, masya Allah, innal fojoka. Habib Soleh, innal jawahir, Habib Turabi jawahir, mutiara. Di mana saja tetap mutiara. Innal jawahir, Habib Turabi jawahir, hatta di tanah. Wal usuda fi qafasil hadid al-usul. Singa tetap singa sekalipun di kangkeng besi. Azabu'u sab'un wa in kallat makhalibuhu. Binatang buas, singa, macan, harimau, apalagi puma. Sekalipun pumunya sudah digunting tetap orang takut. Wal kalbu kalbun wa in kallat tahud dahaba. Masya Allah. Habib Soleh, Masya Allah. Bisa goncang nih arah sini. Inna tawadhu'a min khisalil ghadadi wa bihi tadir ila al-ma'ali yartadi. Jadi kembali lagi tadi judulnya apa tuh? Pecah kali judulnya. Ini mau pulang aja dah. Paham gak ya? Jangan, ini kesempatan. Ya, ini kumpul manusia, nah susah orang ngumpulin orang. Ini coba tanya tuh. Calon-calon caleg. Orang ngasih sembako, baju, sarung, agak ada juga. Ya, ini sudah datang dikasih nasihat Habib pun. Muhammad kasih nasihat. 3 tadi. Betapa pentingnya ilmu. Al-ilmu itu ilmu apa? Apa alim? Muta'alim. Orang talibul ilm itu ada isinya masing-masing. Al-ilmu yaitu al-idraku bihaqiqati syai'. Ingin mengetahui hakikat sesuatu ala ma huwa alaih, itu namanya ilm. Nih, Habib lagi pegang begini nih. Kantong ini. Habib di tangannya apa itu? Apa nih dak? Genggam mana? Pasti duit. Dari mana? Karena ada korinah di Lailatul Iqtirar, ada tukang minta-minta mengemis lagi. Lagi doyik deh bang. Ada minta-minta itu di mana? Luar batang. Wan, lagi doyik deh wan. Ya. Jangan nyambut tuh. Ya. Karena ada pengemis, pasti 75% yang dulu dalamnya apa? Duitun. Wah, duit lu tahu duit dari mana sih? Ngambilnya dari kantong. Benar gak? Yang kedua ada pengemis. Pasti buka. Ini namanya ilmu. Ini baru ilmu al-idraku bi syai' ala mahwa. Kata orang dari Perancis, dari Inggris, dari Hadramut yang sorban ke Banrespa. Kiai-kiai dari London, dari mana? Dari Mesir. Ini bukan tasbih, bukan duit. Ada. Tetap ini namanya apa? Ilmu dulu. Ini baru ilmu. Jadi ilmu kita sedikit baru kita jauh dulu menebak. Ini baru ilmu. Apa nih? Nah, ini namanya ilmu. Paham kan? Paham ya? Nah, itu dia al-idraku bi haqiqati syai' ala ma huwa alaih. Orang yang mencarinya namanya talibul ilm. Siapa itu talibul ilm? Man akhadha min asy-syaikhi al-ilma musyafahatan. Man akhadha al-ilma min asy-syaikh, barang siapa yang mengambil mempelajari suatu ilmu min asy-syaikhi, ada syekhnya, ada gurunya, tapi musyafahatan, melalui apa? Langsung. Itu namanya man akhadha al-ilma min asy-syaikh musyafahatan, itu talibul ilm. Kalau baru dengar informasi itu belum. Nah itu. Yang kedua, ta'lim. Ta'lim apa ta'lim? Apa ta'lim kan? Kalau orang bilang ini ta'lim, majlis ta'lim. At-ta'lim yaitu talqinul maharat, mencekokkan, didoktrin kecerdasan itu Nabi itu. Inna Allah ba'athani mu'alliman muyassir. Nabi itu yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Itu Nabi Muhammad SAW hadiah besar dari Allah, diputus di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Nabi robah itu semuanya, yang dulunya pemabuk, perampok, penzina, peminum khamar, pembunuh, tukang telur, dirubah banal insana min jadid bi aqidati tauhid. Baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi katakan innallaha ba'atsani mu'alliman muyassiran wa lam yab'athni mu'nithan wala muta'allitan. Nah, ta'lim artinya ta'lim, majlis tempat di cekokin, tahu cekokin ya? Nah, anak kecil, nah dicekok ini nih. Apa kalau bahasa kita nih, bahasa ini didik doktrin. Nah, itu al-maharat, itu ta'lim. Kalau ta'allum al-husul ala syai' ala ilmin jadid, ala ma'rifah jadidah, mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, itu namanya ta'allum. Ya, ingat tuh, mendapatkan suatu pengetahuan yang baru itu namanya ta'allum. Nah, ini di sini majelis ta'lim wa ta'allum. Ada kita ta'lim adalah muta'allim. Ra'aitu katsiran min tulabi ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasilun aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hulum bima annahum akhta'u at-tariqa wa man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda. Jadi di sini at-ta'lim wa ta'allum. Generasi kata Ustaz. Pak RW. Jatuh merek. Wali. Ada yang panggil Pak RW ya? Kurang ajar tuh. Dia jatuh merek nih. Ceramahnya acak-acakan kebanyakan ilmunya. Ya, jadi ingat tuh, ilmu, kalau dia tahu ilmu ya, apalagi talibul ilm. Jadi penuntut ilmu man akhadha, siapa yang mengambil lagi belajar al-ilma, suatu ilmu minasyaikhi, dari seorang syekh. Jadi ada hadapan. Dan kalau ilmu ta'allum, belajar itu menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Kalau yang berbahasa yang itu sih apa? Mengulang. Dan ta'lim tadi at-talqinu, mencekokkan, talqinul ilhamat wal maharat. Ada yang ditransfer ilmunya, ada yang harus tasbih, cari usaha. Capeknya 2, dapatnya 2. Capeknya 3, dapatnya 3. Kagak capek, kagak ada. Ya, ini apa lagi tadi? Ilm, ta'allum. Kalau orang dulu sih bilang majelis ta'lim, majelis dibentak-bentak mu'alim. Majelis dibentak-bentak. Itu dicari-cari tuh. Dicari-cari, majelis ta'lim, majelis dibentak-bentak mu'alim. Apa yang itu dibentak-bentak? Apa lagi? Ilmu, muta'allim, mu'allim, terus tadi apa? Ya, mu'allim, al-alim, al-muttasifu bil ilmi. Al-alim, al-muttasifu bil ilmi. Orang yang bersifat mempunyai ilmu, itu namanya alim. Kalau kagak bukan alim namanya. Khotib cadangan. Ini alimnya. Ada ustaz. Kalau ustaz kan profesor. Kalau di tempat kita ustaz ya biasa. Dia lebih tinggi. Nah, hadirin sekalian, ini kesempatan peluang ya. Hadirin karena sehat. Mati bunuh diri. Mati. Ilmu umum ada. Tapi yang tidak ada adalah ajaran baginda Nabi Muhammad. Jadi dia selalu
Wa ila aina raja'na wa ja'al alamu min, kami datang dari mana, pulang mau kemana. Jadi istilah pertanyaan selalu menggelitik pikir. Belajar ilmu yang masih muda. Jadi hadirin sekalian, bagaimana tadi yang kita sindir bahwa al-ju'lan maka walnal kalam, karena menghina hasilnya. Jadi bilang mari kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi doakan semuanya masuk ke dalam surga. Berikanlah kami hidup di dunia senang, sehat, bahagia. Saat mati husnul khatimah. Di akhirat masuk ke dalam surga. Berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia. Selamat dari api neraka. Berkumpul kembali bersama anak, istri dan keluarga. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min du'ain la yusma', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min 'ainin la tadma', bal wa min salatin la tanfa'. Wahai Allah, kami berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak membawa manfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas. Doa-doa kami tidak didengar oleh-Mu, amalan-amalan kami tidak sampai di sisi-Mu, mata tidak pernah menangis karena takut padamu, bahkan sholat tidak membawa manfaat di dalam dirimu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak, dan berikanlah kami kekuatan agar dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berikanlah kami kemampuan agar dapat menghindarinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tarafana Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Muhammad Husin Al-Idris. Dengan ditutupnya doa tadi berarti berakhir pula pengajian, pembuka pengajian Majelis Syekh Ali bin Abdullah Baras pimpinan Ustaz Haikal. Kami harapkan para jamaah untuk tetap di tempat dengan tenang. Kami harapkan untuk bisa menunggu sambil suplai nasi kebuli dan nasi uduknya. Sambil menunggu Ustaz Ile, sambil menunggu Kiai Mahmud Nasirul, kita makan nasi uduk, nasi kebuli dulu. Oke, begitu ya. Jadi untuk tim Hadro untuk bisa masuk lagi Habib Soleh, Habib Asyid dan tokoh-tokoh agama kita
kita di sini, para wali kota dan para kiai, habaib dan sebagainya untuk bisa di ruangan VIP, untuk bisa masuk ke ruangan telah disiapkan oleh. Iya, tolong. Yang masih cabut tempat, kita masih ada acara 2 lagi. Tim Hadro untuk bisa masuk ke tempat majelis kita ditunggu. Terima kasih. Sallallahu